bersepeda melintasi jembatan Shimanami Kaido sambil menikmati pesona perairan laut pedalaman Seto. Merasakan hidangan laut segar, You like it? Suka banget. mencicipi jeruk mikan langsung dari kebunnya, Enak banget. menelusuri jejak kenangan di kampung halaman. Kita di Kirosa. Perjalanan gadis Bianca dan Haruka Nakagawa berakhir di prefektur Ehime dengan penuh kesan keterikatan antara Jepang dan Indonesia. Ikuti kisahnya dalam Journey to Japan with Haruka. Ehime, Scenery by the Sea. Haruka, Travelers, balik lagi sama kita. Haruka, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau terbang. Enggak dong. Enggak dong. Hari ini kita mau sepedahan. Iya. Karena di Ehime banyak pulau dan dekat-dekat laut emang terkenalnya cycling. Iya. Jadi kita hari ini coba cycling dan lihat-lihat pulau lain dan banyak jembatan dan lautnya. Iya, jadi Ehime karena terdiri dari banyak pulau, banyak jembatannya. Dan salah satu paket wisata yang ditawarkan adalah sepedaan di jembatan. Seru banget, bisa lihat laut, bisa lihat pulau-pulau di Ehime. Pemandangan yang enak. Nah, tapi hari ini cukup dingin, travelers. Jadi makanya sebenarnya harus Dingin banget. Dingin banget sih sebenarnya. Harus banget pakai pakaian yang nyaman untuk olahraga juga. Ya. Tahan angin juga, Yes. dan tahan air. Nah, aku punya ultralight down jacket nih dari Uniqlo. Ini tuh pocketable, bisa dilipat sekecil ini, coba bisa dibawa kemana-mana, nyaman banget buat jalan-jalan. Terus Jadi, enteng. enteng banget, benar-benar enteng banget. Jadi aku mau pakai jaket dulu sebelum kita mulai. Keringetan. Oke deh. Bentar ya, bentar. Gimana, anget nggak? Ih, langsung hangat. Oke, aku udah ready nih. Gak sabar lihat keindahan Ehime dari Shimanami Kaido. Kita goes. Goes. Kehangatan langsung terasa saat memakai ultralight down dari Uniqlo walaupun angin kencang menerpa. Bukan cuma hangat aja, tapi jaket ini juga memiliki lapisan anti air loh travelers. Jadi aman banget segala cuaca. Belum lagi desainnya pocketable, jadi praktis dibawa-bawa pas traveling. Nah, kalau yang Haruka pakai ini, knit souffle cardigan. Hangat dan pastinya fashionable. Travelers, jembatan sepanjang 70 km ini menjadi ikon yang menghubungkan kota Imabari di prefektur Ehime dan kota Onomichi di prefektur Hiroshima. Jembatan besar ini juga melewati 6 pulau utama yang ada di laut pedalaman Seto loh. Nah, kita udah di Kuroshima Kaikyo. Iya. Kita udah keliling-keliling, tadi udah sempat lihat-lihat. Terus kita lihat deh di belakang, Ada perahu, terus ada lautnya bagus banget. view-nya bagus banget. Dan senengnya hari ini cuaca bagus banget, cerah. Jadi pemandangan pulau-pulau di Ehime bisa terlihat sangat indah. Kita sudah bersiap mau naik kapal. Karena kapalnya katanya goyang-goyang. Dan Mau arusnya juga lihat kenceng ya. arus. Arus. Mau lihat arus. Tahu nggak kalian arus itu apa? Kayak air sama air campur. Yang putih-putih itu loh. Iya benar-benar. Jadi karena di Ehime ini perairannya itu kan pulaunya banyak, terus perairannya juga luas. Jadi arus dari berbagai penjuru ada satu titik yang mereka berkumpul gitu, Yes. terus bikin gelombang-gelombang gitu. Nah, jadi kita mau ke arah sana, mau di titik itu. Perairan pedalaman Seto di sekitar selat Kuroshima ini memang terkenal dengan arus pasang surutnya yang menciptakan pusaran-pusaran hingga menarik perhatian wisatawan.
Nah, konon arus pasang di sini merupakan salah satu yang terkuat di Jepang loh. 潮と潮の流れがぶつかって右手にここ島があるので反時計道路みたいな Wah, lihat nggak tuh? Jadi tuh perairannya harusnya putar gitu dari berbagai arah. ありますでしょうか Goyang-goyang tuh. 方じゃないでしょ Ya, さすが dari にこ sana こでも ketemu, 泳げません dari ね sini harus dari sini, 狭いな banyak banget. Jadi kita kapalnya di atas arus ぜひ muter-muter. 裏ペンならでもね体感をしていただければと思います Sensasi menegangkan sekaligus memukau wisatawan. Karena kita juga bisa melihat pulau-pulau kecil di sekitar yang hanya dihuni beberapa rumah saja. Nah, travelers, setelah main-main di perairan laut pedalaman Seto, salah satu tempat menarik untuk menikmati top view Shimanami Kaido ialah di sini nih, Kirosan Observatory Park yang terletak di Gunung Kirosan dengan ketinggian sekitar 300 mdpl. Kita di Kirosan. di sini best view banget tuh kalau mau lihat Shimanami Kaido. Terus Ataupun di sini bisa lihat 4 prefektur. benar. Ada Hiroshima, terus ada Ehime, terus Okayama, terus apa lagi? Kagawa. Kagawa. Jadi semua bisa lihat. Tapi ya karena cuacanya lagi Agak mendung, berawan ya. iya. Cuman tetap bagus ya. Saatnya kuliner. Travelers jangan lewatkan untuk mencoba hidangan laut segar kalau kamu ke Ehime. Di Yoshiomi Ikikikan ini, kita bisa memilih berbagai seafood segar yang kita suka. Menikmati barbecue seafood di pinggir laut dengan pemandangan jembatan Kurushima Kaikyo menjadi pengalaman kuliner yang unik pastinya. Sudah ada makanannya. Sekarang kita mau barbecue seafood. Banyak banget loh Angkat yang ya? diambil. Kita juga. View-nya Juga juga. bagus banget Shimanami Kaido Bridge. Tadi kita juga udah naik keliling-keliling ya, Iya. naik boat, keliling-keliling sekitar pulau-pulau di Shimanami Kaido. Nah, sekarang udah mulai lapar ya. Iya, kita bakar-bakaran yuk. Sekarang kita makan robusta sashimi. Katanya manis. Dicelup soyu. Enak banget. Enak kak? You like it? Suka banget. Yummy, ini fresh banget. Nah, kita lagi cari oleh-oleh, tapi yang khas dari Ehime tuh yang terkenal adalah sebenarnya imabari towel. Iya. Kan? Dan ini kan dibikinnya di Ehime juga. Dan sekarang ada yang baru nih. Ada yang baru apa tuh? Towel yang khusus ini Hah? karena zaman sekarang ya semua mikirnya ekonomis Iya, dan nggak sama boleh buang-buang nggak boleh sampah buang-buang, banyak. Jadi harus sustainability ya, Iya harus itu dia. berkelanjutan. Nah kalau towel ini di belakang ada warna-warna lain. Nah kalau ini bikinnya di sisa-sisa yang towel yang bikin yang biasa. Dan ini nggak ada motifnya sama karena ini bikinnya kan yang sisa-sisanya. Lebih banyak Iya, budget jadi bahan ya. nih pasti beda-beda dan nggak ada yang sama. Jadinya kita tetap ngejaga tidak ada sampah, semuanya Iya. bisa digunakan, jadi berkelanjutan. Zaman sekarang ya. Harus dipikirkan nih, Iya. gini-gini nih, green product.
Motifnya juga lucu-lucu. Tadi kita lihat ada ini nih motif Jeruk. jeruk. Karena produk asli dari Ehime itu jeruk ya. Yes. Namanya apa? Mikan. Dan ada karakter juga namanya Mikan. Produk Imabari Towel kini juga bisa kamu cari di online store. Travelers Kota Matsuyama yang merupakan ibu kota prefektur Ehime memang dikenal sebagai kota pariwisata dan budaya. Tidak heran julukan tersebut disematkan jika kita melihat sejarah panjang Dogo Onsen dan Matsuyama Castle serta berbagai destinasi menarik lainnya. Nah, kali ini Gadis dan Haruka berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman Indonesia yang tinggal di kota Matsuyama. Mereka bercerita bagaimana rasanya harus beradaptasi dan suka duka mengambil peluang di negeri Sakura. Erik sama Dodi udah berapa lama sih tinggal di Ehime, terus kerja di sini, pengalaman kerjanya seperti apa sih? Oke, jadi saya udah tinggal di Ehime kira-kira hampir 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, jadi Oke. saya baru masuk di perusahaan ini itu dari bulan April. April. Iya. Tapi katanya udah di Jepang udah lama? Iya, udah 6 tahun. Saya waktu itu tahun lalu di Okinawa, tinggal di Okinawa selama 6 tahun. Oh, 6 tahun di Okinawa. Iya. Kerja juga? Enggak, gini, belajar. Nah kalau Dodi? Kalau aku baru di bulan Mei ini pindah ke Jepang langsung ke Ehime, langsung ke Matsuyama Ehime. Karena sebelumnya saya kerja di Indonesia lalu ditransfer ke Ehime bulan Mei tahun ini. Kerjaannya apa nih, boleh ceritain Iya. dong? Oh, kalau saya kerjanya di Departemen Produksi Luar Negeri. Jadi kita tuh ngurus produksi di pabrik kita yang di luar negeri dan juga quality control. Kalau Dodi? Kalau aku di sini sebagai produk designer di Departemen Research and Development. Jadi aku ditugasin untuk ngebuat dan mengembangkan produk Jokaso yang perusahaan saya bekerja ini untuk membuat produk baru supaya perusahaan bisa lebih terus berkembang. Ada yang kesulitan nggak sih kerja di Jepang? Kalau saya pribadi untuk kerjaan saya sekarang karena saya di bagian produksi luar negeri, jadi kan lebih banyak jadi kayak penghubung lah. Karena di departemen saya cuma saya yang bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke. Nah, dan kadang orang Jepang sama orang luar negeri itu kan pemikirannya beda. Habis itu work culture-nya juga beda. Jadi kadang-kadang ya di situnya agak susah, tapi ya tetap semangat aja. Oke. Nah, kalau aku kebetulan karena bahasa Jepangku masih belum advance, jadi yang paling susah itu tentu bahasa Jepang karena bahasanya ya. apalagi di produk designer kita banyak menggunakan bahasa Jepang yang engineer banget, jadi jauh banget dari apa yang udah dipelajarin. Di situ paling susah. Oke, selain itu misalnya kan kamu baru nyampe nih, belum lama lah ya, kira-kira beberapa bulan ini. Ada culture shock lain nggak yang dihadapin? Atau homesick kah? Homesick ya? Pasti banget sih, apalagi kan aku baru banget tinggal di luar negeri, jadi homesick banget, kayak setiap hari nggak ada keluarga, biasanya selalu ada keluarga. Terus juga dari makanan, saya kan juga muslim, jadi nyari makanan di Ehime cukup sulit untuk makanan halal, jadi hampir setiap hari saya kalau nggak ayam, ikan, dan sayuran. Nah, mudah-mudahan sih ini dengan kayak gini juga harapannya pemerintah Ehime Iya. makin banyak kali ya mungkin tempat-tempat makan yang khusus untuk halal gitu ya. Ataupun buat ibadah. gitu. Tempat-tempat ibadah. Karena Iya. sekarang emang beberapa di daerah di Jepang mulai menggencarkan wisata halal. Kayak kalau gitu sekarang tadi yang udah nggak enaknya nih, ada homesick, terus cari makan susah. Nah sekarang yang bagus-bagusnya yang enak-enaknya apa? Yang enaknya, kalau dari saya sih tentu kalau dari bekerja itu skill dan pengetahuan itu akan jauh lebih berkembang. Terus juga di sini makanannya pun fresh itu termasuk enak, seperti ikannya fresh, ayamnya pun fresh, semua fresh. Terus juga udara di sini pun mungkin jauh lebih baik dibandingkan saya di Indonesia. Oke, kalau kamu? Gajinya kayaknya ya. Secara kan kerja di Jepang gajinya ya lumayan bagus Emang ya. harus jujur ya, Iya. gajinya bagus ya. Jam 8:30 pagi. Prime Time News setiap hari live jam 5:30 sore.
Travelers, jeruk Ehime yang disebut mikan merupakan salah satu komoditas kebanggaan masyarakat Ehime. Nah, Gadis dan Haruka berkunjung ke ladang kebun jeruk yang ada di kota Yawatahama. Yang menarik, kebun jeruk ini berada persis di pinggir laut dan ditanam dengan teknik terasering di atas bukit yang membuat pemandangan kota ini menjadi semakin cantik. Jadinya view-nya malah bagus banget, apalagi depannya langsung laut gitu kan. Jadi cantik sekali. Travelers bisa santai menikmati produk jeruk, tentunya yang kita Ya. cobain apa? Jelly ya? Jelly, ini jelly. Terus emang jeruknya tuh emang dari musim gugur ke musim dingin yang Desember, Januari tuh beneran jeruknya manis banget. Jadi makin dingin justru malah makin manis. Gitu ya. Coba yuk, Iya, coba yuk. langsung makan jeruk dari kebunnya. Ini kulitnya boleh dibuang bawa katanya. Ini nanti jadi iya, buat organik kan. iya. Jadi makin sehat tanahnya. yes. Manis nggak? Gimana? Ini aku udah manis. Coba ya, punya aku manis apa enggak? Loh. Enak banget. Nah, travelers di Minato ini kita Iya. juga bisa lihat banyak produk jeruk. Tadi kita lihat banyak, tapi kita bisa langsung minum es jeruk yang seger banget pastinya. Iya, iya. Nah, di Ehime kan terkenal jeruk. Terus terkenalnya juga di Ehime katanya ini kerang kan. Nah. Jadi katanya terkenal keluarnya jus Jus jeruk. jeruk. Ada asam asinnya, tapi seger banget. Terus udah gitu lihat deh, ini tuh benar-benar asli, kental gitu ya, Iya. jeruk asli. Yuk kita coba-coba lain yuk. Soalnya di sini banyak banget produk-produk jeruk. Cobain lagi ya. Cobain ya. Nah, kali ini Gadis dan Haruka juga ikut mencoba membuat selainya loh, Traveler. Travelers, kali ini kita ajak kamu ke kampung halaman nenek Haruka di kota Mikame, prefektur Ehime, yang letaknya tidak jauh dari Yawatahama. Di sini kita bertemu dengan teman dari mendiang nenek Haruka yang ternyata masih menyimpan foto-foto kenangan nenek Haruka. Haruka pernah ngebayang gak sih berarti Mikame seperti apa kampung halamannya nenek? Terus sekarang jadi tahu, jadi lihat beberapa cerita di sini juga dari Obasan. Gimana Haruka? Ya, aku kan dengar cerita doang kan dari kecil sama nenek. Aku tinggal kayak gini. Terus sekarang bisa datang, wah ternyata kayak gini ya. Terus mungkin ya karena kotanya yang kecil, jadi orang-orang tuh emang semua deket dan banyak tahu cerita tentang nenek aku. Jadinya aku seneng juga ya. Maksudnya masih tetap mereka yang ingat sama nenek aku. お葬式一棟というか、ここは人が亡くなったらずっと道路にね集まってゴミを Nah, travelers, inilah akhir perjalanan kita di Jepang, di Mikame sekarang tepatnya. Gimana Haruka kesannya selama perjalanan kita? Ya perjalanan kali ini aku benar-benar seru banget sih karena aku aja baru pertama kali banyak yang tempat yang Baru. aku gak kenal dan baru dan
ikut aku senang juga, dan aku juga merasa lagi jalan-jalan gitu. Iya, jadi banyak pengalaman baru tentunya. Nah, sebelum kita tutup, kita mau buat haiku. Haruka mau buat haiku karena haiku ini kan ciri khas sastranya Ehime. Terus ada aturan khususnya untuk penulisannya Aturan gimana? khususnya 5, 7, 5. Jadi kalimatnya harus 5 kata, 5 7. kata, 7 kata, 5 kata. Kalau di Indonesia kita punya pantun ya, Travelers. Kalau tak pantun kan lebih ke rimanya ya, ABAB atau AAA, dan temanya sebenarnya bebas gitu. Tapi kalau Tapi mirip lah ya. mirip-mirip. Iya. Tapi karena kita sekarang kita habis traveling, kita mau buat pantun dan haiku, Haiku. versi kita tentang Iya. perjalanan ini. Tunggu ya. Tunggu ya. Sudah. Sudah. Aku tunjukin dulu nih. Apa Haruka apa? Aku baca bahasa Jepang dulu ya. Ya. Aki no sora, Akina Sola. tsunagaru kokoro, nihon tabi. Artinya? Aki no sora itu langit yang musim gugur. Tsunagaru kokoro itu ia berhubungan Dengan hati manusia. dengan hati manusia. Dan Dan ini nihon tabi artinya jalan-jalan di Jepang. jadi jalan-jalan di Jepang ini Jepang. menghubungkan kita semua. Iya, itu dia. Di musim gugur tentunya. Bagus kan? Bagus. Nah, kalau aku nih pantunnya ya, jalan-jalan keliling Jepang, Cakep. perginya bareng Haruka. Pengalaman dapat nggak ada yang kurang, makanan enak, kita semua suka. Mantap. Terus ada lagi yang khusus Oke. Ehime. Khusus Ehime ya. Pergi ke Ehime dengan hati gembira. Cakep. Pulangnya bawa banyak mikan. Cakep. Jeruk ya. Pemandangan indah tak terkira. Pengalaman berkesan tak tergantikan. Mantap. Yeay. Tapi kita nulisnya hampir sama ya, maksudnya kita jalan-jalan jadi kayak hubungan kita makin baik, terus Iya. makin happy. Jadi Indonesia Jepang juga hubungannya makin baik. iya, amin. Kayak kita nih pertemanan Indonesia Jepang. Tapi kita hubungannya baik. Terima kasih Traveler sudah mengikuti perjalanan kita. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.